Jadi selalu ketika kita mengerjakan soal seperti ini, kita tulis dulu diketahui. Ketahui ya. Ini titik A, kemudian gayanya 120 ke kanan, 200 ke kiri. Ini jaraknya 80, ini jaraknya 160, ini ke sini 100. Ini ukurannya dalam milimeter. Ini ukuran penting ya, jangan sampai ketinggalan. Nah, ditanya R, resultan. Jadi resultannya yang ditanya adalah satu gaya yang ekuivalen. Nah, oke, kalau ditanya maka sigma F, sebetulnya kita bisa hitung langsung ya. Kalau lihat ini kan gayanya sejajar, satu ke kanan, satu ke kiri, berarti kan 120 Newton dikurangi 200 Newton ya, hasilnya minus 80 ya. Nah, tapi di mana 80 ini? Di sini kah atau di sini atau di mana? Nah, kita nggak bisa hitung secara langsung. Maka yang kita lakukan, kita bisa convert dia menjadi titik A-nya. Saya nggak gambar lagi batangnya ya. Saya langsung gambar titik A-nya di sini. Maka 120 itu saya bisa pindah ke sini. 120 Newton. Ditambah force. Jadi ini force couple system. Ditambah couple. 120 dikali. Maka ini ada MA. Jadi MA sama dengan 120 Newton dikalikan jarak dari sini ke A berapa? Nah, ini jaraknya berapa? 240. 240 atau 0,24 biar satuannya. Nah, sementara yang 200 sama dipindah ke sini juga. Saya pakai warna yang lain. 200 Newton saya pindah ke sini ya. Maka dia akan memberikan momen. Nah, tapi momennya arahnya berbeda ya karena 200 ini kalau lewat di A sini arahnya akan membentuk momen searah jarum jam. Nah, ini yang saya tulis MB atau M2 gitu ya. Berarti ini saya kasih FA, ini FB. Maka MB
namanya nggak harus seperti itu ya, Anda bisa juga M1 F2 200 Newton kali 160. Nah, 0,16. Nah, 0,16. Ya, mungkin bisa dibantu hitung apakah ini. Hmm. 120 kali 0,2. Ini 28,8 Newton, yang ini 0,16 di 32. Sehingga resultannya, maka sigma F sama dengan tadi sudah diukur minus 80 ya. Kemudian sigma momennya minus 80 Newton, sigma momennya sama dengan positif yang biru, yang ini negatif. 28,8 Newton dikurangi 32 Newton. Sama dengan minus 3,2. Sehingga, nah, resultannya ini. Jadi resultannya ke sana dan numpuk-numpuk, saya gambar ulang aja. Resultannya minus 3, kemudian momennya minus juga, artinya berlawanan jarum jam. Sorry, ini F sigma F sama dengan minus 80 Newton, kemudian sigma momennya sama dengan minus 3,2 Newton. Nah, ini ini sudah resultan sebetulnya. Tetapi soal ini menanyakan single force. Jadi kalau single force, ini kan masih ada force dan couple ya. Ini yang disebut FCS, force couple system. Jadi di titik A ada force-nya minus 80 ya, bukan 80 Newton. Dan couple-nya minus 3,2 Newton. Nah, kalau diubah menjadi single force, maka kita harus cari jaraknya dulu. Jaraknya adalah D sama dengan momen dibagi gaya. Jadi sigma momen dibagi sigma gaya. Sama dengan
3,2 dibagi minus 80. Jadi ini Newton, ini Newton meter gitu ya. Jadi hasilnya harusnya meter. Karena Newton meter bagi meter. Oke, 32 dibagi 8 0,0 berapa 34. Jadi atau 40 mili. Artinya apa? Artinya ini bisa digantikan dengan satu gaya karena dia arahnya ke kiri. Jadi gayanya ini tetap minus 80 Newton. Tapi dia punya jarak 40 mm. Jadi sistem ini akan sama dengan sistem yang ini. Jadi kalau ini force couple system, ya kalau saya gambar ulang di sini, force couple system. Nah ini single force, tapi ada jarak. Jadi 80 Newton dan 40 mili. Ini kalau Anda kalikan 8 kali 4 ya momennya 32 juga. 3,2 ya. Sementara yang ini ya kalau Anda kalikan ya sudah langsung ini karena 80 Newton ini momennya minus 3,2 Newton meter. Ya, itu yang disebut resultan. Jelas? Halo? Tolong? Kok nggak ada suara? Suara Iya, saya Pak. masih terdengar nggak? Terdengar, Pak. Masih, Pak. Ada pertanyaan lagi? Cukup jelas? Saya sudah jelaskan kan minggu lalu yang seperti ini? Yang cuma memang beda soal ya. Minggu lalu saya nggak jelaskan soal yang ini. Tapi kurang lebih sama. Seperti itu. Jadi step-stepnya seperti itu ya. Jadi cara mengerjakan juga nanti harus seperti ini. Jadi mulai dari diketahui. Mesti ada ilustrasinya. Ilustrasi kenapa penting? Karena kan di sini ada Anda namain kan, oh ini ada FA, ada FB gitu ya. Tiap orang namainnya bisa beda sehingga nanti kalau rumusnya apa ada mengalihkan apa jadi MA gitu ya, kemudian jadi MB. Oh jelas ini merefer ke ini dan ini. Jadi kalau nggak ada gambarnya langsung hitung-hitungan, saya nggak tahu ini MA yang mana, MB yang mana gitu kan. Kemudian ini akan lebih memperjelas yang seperti ini. Ya, silakan kalau ada yang lain, pertanyaan yang lain. Kalau nggak ada, berarti saya anggap sudah jelas semua. Ya, maka saya akan lanjut ke materi yang lain.
Ya, kalau kemarin Anda merasa PR-nya masih salah, silakan dikerjakan ulang. Masih saya kasih kesempatan sampai minggu depan, gitu ya. Sampai sebelum ujian. Ya. Nah, ini contoh-contoh soal untuk resultan sebenarnya. Biasanya dia akan menentukan dihitungnya terhadap titik yang mana, gitu ya. Ya, akan lebih mudah kalau Anda sudah punya patokan titiknya, misalkan untuk soal yang 288, oh titiknya O. Berarti ada pindahkan yang 400 ini di sini, tambah 1, momennya, kemudian ada lagi yang 320. 320 tekan lurus batang ke sana, ada momen sana. Nah, jumlahkan semuanya. Nah, kalau couple itu nggak perlu Anda nggak perlu hitung jaraknya. Maka couple itu Anda langsung tambahkan saja ke dalam momen. Jadi sigma momennya ya momen totalnya sama dengan couple itu sendiri ditambah M1. Nah, M1 yang terserah Anda yang hitung yang mana. Misalnya M1 yang biru ini, kemudian M2 yang kuning. Jadi ada 3 momen. Yang 2 dari gaya, yang 1 dari couple. Nah, kalau gayanya sendiri cuma ada 2, yang 320 dan 400. Ya, jadi prosesnya seperti itu, step-stepnya. Jadi mulai Anda dari force couple system. Karena ini ada gaya dan ada momennya. Kalau cuma gaya saja ya mungkin Anda bisa jumlahkan langsung. Oke, itu tambahannya. Yang lain-lain silakan dicoba sendiri. Caranya sama. Kalau nggak jelas minggu depan masih Anda bisa tanya lagi, ya. Oh sorry, bukan minggu depan. Hari Kamis Anda masih bisa tanyakan lagi. Nah, sekarang saya mau bahas mengenai kesetimbangan. Saya loncat yang 3 dimensi. Kalau 3 dimensi ini karena waktunya mungkin nggak cukup kalau kita bahas, tapi prinsipnya kalau 3 dimensi ini akan lebih mudah menggunakan matriks. Ya, basicnya sama. Seperti 2 dimensi, hanya perlu matriks. Matriksnya matriks 3 dimensi. Yes. Bukan 3 dimensi. Ini review problem. Nah, oke. Kita akan di sini. Kita akan bahas ini. Jadi apa sih kesetimbangan itu? Ya. Jadi kita ingat lagi hukum Newton ya. Jadi benda yang diam akan tetap diam atau benda yang bergerak beraturan akan tetap bergerak beraturan jika tidak ada
jika gaya-gayanya seimbang atau sigma gayanya sama dengan 0. Jadi nanti kondisi kesetimbangan itu sebetulnya ada di sini. Kondisi kesetimbangan itu akan bisa dicapai kalau jadi kesetimbang. Ini syaratnya adalah sigma F sama dengan 0 dan sigma momen sama dengan 0. Sigma gaya sama dengan 0, ini artinya bahwa benda ini tidak akan bergerak. Jadi kalau bendanya diam, dia akan tetap diam, tidak bergerak linier. Ini yang menjaga dia tidak bergerak secara linier. Sementara ini akan menjaga supaya dia tidak berputar. Ya. Jadi seperti kasus kopel ya. Secara sigma gaya 0 karena ini sama besar berlawanan arah gitu ya. Kalau dijumlahkan 0. Tetapi secara momen tidak karena ini akan tetap berputar. Ya, jadi kalau bendanya mau diam ya harus ini. Kalau 2 dimensi berarti nanti ini akan diuraikan menjadi sigma fx sama dengan 0, fy sama dengan 0. Gitu ya. Nah, yang kita akan pelajari nanti hanya sampai 2 dimensi saja. Ya. Nah, untuk mempelajari ini ada tahapan-tahapan untuk penyelesaiannya gitu ya. Ada tahapan-tahapan. Yang pertama adalah isolasi sistem. Jadi tahapan pertama dari penyelesaian persoalan kesetimbangan atau equilibrium ya atau kesetimbangan itu adalah isolasi sistem. Ya, jadi kita nggak bisa membahas semuanya, tetapi kita isolasi dulu bagian mana yang kita akan amati gitu ya. Misalkan ini, saya punya bracket ini, dia ditarik di sini, pakai katrol. Ini ada tegangannya. Terus di sini dia nahan beban juga. Nah, kita seperti ini kita nggak bisa bahas semuanya. Ini tapi bertahap. Kita mau lihat yang mana dulu. Oh, kita mau pingin tahu tegangan tali. Oke, pingin tahu tegangan tali yang di sini gitu ya. Karena ini satu tali ya, sama mestinya. Kalau kita bahas tegangan tali ya, kita lihat dari beban ini saja. Jadi ini kita ubah ke sini, berarti di sini ada beban. Kemudian sini ada tegangan tali. Nah, jadi ini W-nya, ini tegangan talinya. Nah, ini namanya isolasi. Kita hanya melihat bagian ini saja. Ya, kemudian kita lihat apa saja sih di sini. Nah, baru
Di sini ternyata ada berat, kemudian ada tegangan tali. Nah, baru ini yang dimaksud dengan diagram benda bebas. Atau di sini ditulis sebagai free body diagram. Jadi free body diagram kalau bahasa Inggris ini sama dengan diagram benda bebas. Nah, kita juga bisa nanti, oh kalau gitu bracketnya kuat atau enggak? Ya kita lihat bracketnya. Bracketnya di sini kita ubah. Jadi bracket ini kita nggak tahu kena gaya apa saja, yang pasti adalah tarikan ke atas dan tarikan ke bawah yang besarnya sama. Nah, sehingga nanti dia akan punya berapa reaksi ininya, reaksi dari bracketnya. Ya tentu saja bracketnya akan memberi gaya perlawanan kan ke sana. Berapa ini F yang di bracket? Supaya dia diam. Karena kalau enggak, berarti bracketnya gagal atau rusak. Kalau dia sampai gerak. Nah, itu salah satu contoh ya. Jadi, kita harus tentukan isolasinya. Nanti bisa jadi kita bahas ini. Oh, saya mau lihat pulinya kuat nggak? Nah, ya kita lihat di sini saja. Makanya harus ada sistem isolasi. Mana yang kita akan tinjau. Setelah sistem isolasi, baru kita buat diagram benda bebasnya atau free body diagram. Nah, apa sih free body diagram itu? Kalau isolasi tadi udah jelas ya, jadi membatasi skop yang kita bahas ya, sehingga lebih bisa dianalisis, lebih mudah, lebih simpel gitu ya. Nah, berikutnya ada free body diagram. Apa itu free body diagram? Free body diagram itu adalah diagram ya yang merepresentasikan atau mewakili benda yang sudah diisolasi tadi, yang dianggap satu benda ya, satu single body atau benda. Nah, di diagram itu menunjukkan semua gaya yang diaplikasikan terhadap benda tersebut. Ya, kalau Anda lihat ini bendanya ini. Nah, apa saja gaya yang diaplikasikan ke sana? Nah, kita lihat kan ini ada tali. Tali tidak kita lihat lagi sebagai tali, tapi sebagai gaya yang menarik dia ke atas. Kemudian di sini ada berat benda. Benda ini punya berat. Maka dianggap ini sebagai W. Nah, digantikan oleh gaya atau vektor gaya. Jadi semua kontak mekanik ya, ini kan kontak mekanik kan, keluar benda itu ada kontak mekanik kan, ada tali, ada beratnya sendiri. Nah, ini dihilangkan, diganti dengan gaya. Jadi semua kontak mekaniknya, ini di bracket ini kontak mekaniknya dihilangkan semua, diganti gaya, gaya berat. Tadi ya, T juga ya, karena dari sini lawannya ini karena di bawahnya ada ini tadi. Kemudian gaya yang ditahan oleh dinding, jadi bracket ke dinding itu juga digantikan dengan F gitu.
Oke, terus kita lanjut coba. Nah, di sini dinyatakan the free body diagram is the most important single step in the solution of problem in mechanics. Jadi, keterampilan Anda menggambar diagram benda bebas ini sangat penting karena diagram itu akan mewakili persoalan yang kita hadapi. Artinya, kalau Anda salah menulis atau menggambarkan diagramnya, gaya-gayanya, maka solusinya pun akan salah. Tetapi kalau Anda sudah benar menggambarkan diagram benda bebasnya, itu sudah setengah solusi itu. Jadi setengah solusi sudah Anda kerjakan. Jadi dengan menggambar diagram benda bebas dengan benar itu setengah solusi sudah Anda dapat. Nah, ini baterai saya habis, saya ambil charger.